Baik, Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar Google Workspace for Education, dalam hal ini dengan menggunakan akun Belajar ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Google Meet, platform yang disediakan oleh Google untuk aplikasi video meeting. Sama seperti halnya mungkin yang populer itu adalah Zoom, kemudian Webex, dan lain-lain. Nah, Google juga memiliki platform namanya Google Meet, dan fungsinya adalah untuk melakukan video meeting atau rapat secara virtual. Nah, langsung saja, jika pertama kali teman-teman Bapak Ibu mengakses Google Meet melalui URL, kita akses dari komputer dengan menggunakan web browser Chrome. Silakan kunjungi meet.google.com. Ini alamatnya. Kemudian ketika pertama kali masuk, itu biasanya minta izin untuk mengakses mikrofon dan kamera. Silakan di allow saja ya. Jadi nanti jika muncul tampilan seperti ini, silakan untuk diizinkan. Artinya sistem meminta akses kepada mikrofon kita dan kamera webcamnya. Allow, kemudian kita tutup saja. Nanti kita bisa setting ya kalau memang ada kendala. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Ini tampilan sudah menggunakan akun ya. Terlihat di sini ada foto profilnya di pojok kanan atas. Berarti kita sudah login dengan akun Belajar ID ya, dan siap menggunakan Google Meet ya. Kemudian kalau ini setelan. Nah, ini kita bisa pilih ya settingan mikrofonnya. Kemudian nah, kalau terjadi seperti ini, silakan klik di atas ini tanda ya. Kemudian low, ini juga low. Reload. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah terbaca device apa saja yang memang ada di komputer kita. Kita bisa pilih, saya menggunakan sound card, mikrofon, kemudian speakernya kita gunakan sama juga speaker sama ya device-nya. Nah, jadi tidak ada error lagi. Kemudian untuk video kita bisa menggunakan kalau memang ada beberapa pilihan kamera, silakan untuk dipilih mana kamera yang akan diaktifkan. Di sini kamera gagal, kenapa? Karena saya sedang menggunakannya untuk video recording ini. Jadi tidak muncul ya. Kalau kita coba kamera yang lain, di sini saya ada dua kamera webcam. Kita pilih yang Logitech. Nah, ya ada muncul ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita close. Ini cara untuk men-setting terlebih dahulu device, mikrofon ataupun kamera yang akan digunakan di Google Meet kita. Nah, kemudian selanjutnya ini dukungan, kemudian ini masukan, ya tidak terlalu penting lah. Settingan tadi untuk men-setting audio dan video. Nah, di sini kita bisa lihat tanda kalau suara kita masuk. Ya. Kemudian kita juga bisa uji apakah suara outputnya juga ada di speaker kita ya, atau di headset kita. Nah, nanti kita bisa klik ini untuk menguji apakah ada audio keluar atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan profil, kemudian ini akses untuk ke platform yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini ada dua pilihan ya, ada rapat baru, kemudian ada masukkan kode atau judul. Fungsinya apa? Untuk rapat baru ini untuk membuat rapat atau meeting yang baru ya, dan kita sebagai hostnya atau kita sebagai penyelenggara rapatnya, katakanlah begitu. Maka kita klik rapat baru. Kalau masukkan kode atau judul, ini biasanya kita posisinya sebagai peserta atau audiens ya, peserta meetingnya. Jadi kita tinggal masukkan kode yang dibagikan oleh penyelenggara. Atau misalkan siswa kita undang untuk rapat, maka Bapak Ibu guru buat rapat terlebih dahulu ya, rapat baru.
Kemudian nanti siswa diminta untuk masukkan kode atau judul rapatnya atau pertemuannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk membuat rapat baru, kita klik saja. Di sini ada 3 opsi. Yang pertama, buat rapat untuk nanti, ya. Artinya kita agendakan dan akan dibuatkan linknya. Ya. Kemudian mulai rapat instan, artinya langsung pada saat ini juga kita buat. Kemudian jadwalkan di Google Calendar. Kita coba untuk mulai rapat instan. Ini paling mudah dan ini mungkin kita ketika mengadakan pertemuan secara mendadak, ini bisa menjadi opsi ya. Mulai rapat instan. Nah, ini secara langsung sudah otomatis masuk ke tampilan rapat ya. Ataupun sudah masuk ke rapatnya. Oke. Kita kembali dulu ya. Kita keluar. Kemudian pilihan selanjutnya ada buat rapat untuk nanti. Nah, buat rapat untuk nanti ini sistem membuatkan alamat untuk diakses sehingga nanti kita bisa bergabung kapan saja gitu. Ya. Jadi nanti misalnya nanti jam 10 kita akan rapat ataupun kita akan mengadakan pertemuan dengan siswa. Tapi saya masih di luar atau sekarang masih jam 9 misalnya. Supaya mudah dan informasinya biar tersebar kepada anak-anak atau peserta didik kita, maka kita buatkan dulu ya rapat untuk nanti. Maka ini kita copy paste ya. Kemudian kita bagikan di grup kelas misalnya seperti itu. Ya. Nanti untuk gabungnya misalkan kita agendakan. Silahkan klik ini pada jam 10 nanti misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk link ya yang dibuat untuk rapat untuk nanti ya. Kemudian kalau misalnya kita akan menjadwalkannya, kita juga bisa menggunakan Google Calendar ya. Nanti secara otomatis di sini akan dibukakan langsung kalender. Kita bisa pilih waktunya, tanggalnya, jam ya. Kemudian apakah ini akan jadwalnya berulang atau tidak, harian atau mingguan atau bulanan. Nah, di sini juga langsung dibuatkan link Meet untuk agenda ini. Tinggal kita buatkan agendanya apa. Misalnya pertemuan pertama ya, tahun ajaran baru misalnya. Seperti itu. Maka simpan, maka akan tercatat di kalender. Kemudian nanti juga di agenda. Di sini biasanya nanti muncul ya agenda-agenda atau jadwal-jadwal meeting atau rapat kita. Tentunya ini sangat membantu sekali untuk membantu penjadwalan pertemuan secara virtual dengan menggunakan Google Calendar yang terintegrasi dengan Google Meet. Oke, ini pembahasan atau sekilas tentang apa saja yang kita bisa buat di Google Meet. Kita bisa buat link, ya kita bisa langsung bikin rapat. Kita juga bisa mengagendakan dengan terintegrasi dengan Google Calendar. Oke, selanjutnya kita rapat baru dan mulai instan saja. Nah, kita akan masuk lagi. Ini silakan di close saja. Nah, kita akan membahas tentang tampilan-tampilannya. Ya, tampilannya ada apa saja? Di sini di kotak paling atas ini adalah informasi seputar rapat yang kita adakan. Rapat Anda sudah siap. Kita bisa menambahkan orang melalui tombol ini. Ya, klik maka nanti akan diundang. Ya, sifatnya jadi undangan. Ini fungsinya kalau kita ingin mengadakan rapat beberapa orang dengan mengirimkan undangan ke email orang tersebut. Ya, kita close. Ya. Kita juga bisa copy paste ya. Kita bisa copy paste ini. Kemudian kita bagikan di grup-grup WA. Nah, biasanya yang populer digunakan adalah alamat link ini ya. Ya, dan ini ya. Ini adalah kode ya apabila peserta didik kita diminta untuk bergabung ke rapat ini dengan memasukkan kode meeting untuk bergabung di rapat ini.
Jadi seperti itu. Kita close. Oke. Ini tampilannya, tampilan videonya sudah muncul ya. Kemudian kita bisa menonaktifkan di sini mikrofon. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti mic-nya mute ya. Jadi tidak ada suara masuk. Kemudian kalau kita aktifkan, kita mute ini ya. Kalau kita aktifkan, ini aktif kameranya, video cam-nya. Kalau kita matikan, maka yang muncul adalah profil saja. Kemudian ini fungsinya untuk mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan dan nanti muncul di sini yang paling atas ya. Sebagai tanda kalau kita ingin bertanya misalkan ya. Kemudian ini untuk share screen, artinya kita bisa share ke audiens apa yang akan kita presentasikan. Ya, bagikan layar gitu. Seluruh layar Anda, jendela atau tab. Kalau seluruh layar berarti apapun yang kita buka di komputer kita itu akan terlihat di audiens. Kalau jendela, ini ada berapa jendela yang kita buka misalnya di komputer kita dan kita pilih. Kalau tab ini di satu Chrome biasanya kan ada tab, beberapa tab di atas tuh. Nah, kita juga bisa pilih tab mana yang hanya ditampilkan untuk presentasi. Ya, jadi seperti itu fungsinya. Kemudian titik 3 ini ada papan tulis virtual. Ini menggunakan Jamboard ya. Jadi apabila kita presentasi dengan menggunakan tulisan begitu, ya biasanya dengan menggunakan tab ya, atau perangkat yang bisa touchscreen, nah, itu kita bisa gunakan papan tulis virtual. Ya. Rekam rapat ini untuk merekam aktivitas rapat yang kita adakan. Ya. Kemudian ubah tata letak. Google Meet sekarang sudah mendukung tampilannya cukup banyak ya. 49, 50 dengan penyelenggara. Berarti ada 50 tampilan peserta Meet ya. Yang sebelumnya hanya menampilkan kalau nggak salah maksimal 16 ya. Tapi sekarang sudah mendukung 49 sampai 50. Mau lebih banyak lagi, nah kita bisa tambahkan ekstensi untuk menampilkan peserta jauh lebih banyak lagi, begitu. Kemudian kita bisa pilih juga tata letaknya, bisa bersusun, otomatis. Otomatis itu bila ada pembicara misalkan ditampilkan secara full screen gitu. Jika tidak berarti semua ditampilkan, semacam begitu. Menyesuaikan. Kemudian bersusun, sorotan hanya satu tampilan saja. Misalkan pembicaranya disorot supaya tidak beralih-alih ke audiens yang lain misalnya. Bisa juga, atau sidebar. Sidebar seperti ini. Jadi satu di tengah ya, besar tampilannya, kemudian yang lainnya di samping. Seperti itu. Kita bisa menyesuaikan ini dan kita pilih otomatis misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini untuk keluar ya, tutup panggilan. Jadi kita bisa keluar dari sini dengan close saja begitu, atau kita tutup panggilan. Ya. Detail rapat ini informasi untuk rapatnya kita bisa akses juga di sini. Kalau tadi muncul di pojok kiri di sini, ketika sudah close kita juga bisa mencari detailnya di sini. Di sini ada peserta rapat ya. Jadi bisa karena kita penyelenggara, kita bisa bisukan semua audiens kita. Nah, ketika klik semuanya menjadi mute ya. Kemudian kita bisa tambahkan orang dengan mengirimkan email atau nama. Kalau nama biasanya sudah tersimpan di kontak kita ya, jadi akan terdeteksi nanti namanya. Tapi kalau misalnya kita mengundang orang yang berada dari luar organisasi, karena Belajar ID ini Google Workspace yang memang didesain untuk organisasi tertentu. Ya, dalam hal ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti semua sekolah-sekolah begitu. Semua Bapak Ibu guru peserta didik yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki Google Workspace sekolahnya masing-masing, tentunya untuk sekolah masing-masing begitu. Bapak Ibu guru dan peserta didiknya masing-masing. Jadi seperti itu. Bahkan untuk keamanannya, ya tidak semua bisa bergabung di rapat, ya, selain daripada
anggota dari unit organisasi tersebut atau anggota dari sekolah tersebut. Kalau mau gabung biasanya harus melalui proses approve dulu ya. Jadi diterima atau tidak bergabung di rapat yang kita adakan. Kemudian ini kontrol penyelenggara. Nah, bagikan layarnya, ini diizinkan atau tidak. Nah, pengalamannya biasanya ketika mengadakan pertemuan dengan siswa, ini lebih baik ya dinonaktifkan untuk bagikan layar. Karena kenapa? Anak-anak biasanya coba-coba klik-klik, akhirnya mereka membagikan layar mereka. Itu mengganggu. Padahal kita sedang presentasi. Nah, ini pengalaman saja. Mungkin bisa dinonaktifkan. Kirim pesan chat, ini jelas diaktifkan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya melalui chat juga, mereka bisa mengirimkan chat. Oke. Selanjutnya, pin ini untuk menandai siapa yang ditampilkan di tampilan full screen ya. Jadi dominan tampilannya yang diberi pin misalnya. Seperti ini berarti dikunci. Hanya tampilan saya saja yang muncul misalnya, seperti itu. Kemudian ini untuk menampilkan semua pesan ya. Kita bisa mengirim pesan di sini, mengetikkan halo. Maka ini akan dibaca oleh semua peserta yang sudah bergabung ya. Kemudian ini ada aktivitas. Nah, aktivitasnya papan tulis virtual, rekaman. Oke, chat sudah. Kontrol penyelenggara sama seperti tadi ya. Akses cepat jika dinonaktifkan seperti ini. Pengguna yang tidak diundang harus meminta izin untuk bergabung, termasuk anggota organisasi Anda. Ya. Jadi tetap konteksnya adalah anggota organisasi Anda. Jadi kalau misalkan di luar organisasi, tetap harus melalui proses izin ya, gitu. Jadi kalau kita aktifkan berarti peserta yang berada di dalam organisasi kita itu tidak perlu melalui proses izin ya. Kemudian bagikan layar seperti tadi, ini dinonaktifkan saja. Kirim pesan chat, ini diaktifkan. Nah, bagikan layar kalau misalkan ini dinonaktifkan, ketika kita meminta peserta untuk ya, membagikan layar mereka, jangan lupa ini untuk di on-kan dulu ya. Seperti itu. Karena ya kalau masih off, itu jelas tidak akan bisa membagikan layar ya, peserta rapatnya. Nah, ini secara lebih lengkapnya, jadi ada audionya juga, ada video, kemudian kontrol penyelenggara. Oke. Jadi ini tampilan yang bisa kita jelaskan fitur apa saja yang ada di Google Meet, dan ini sudah siap untuk mengadakan rapat. Kemudian kalau kita ingin record ya, kita tinggal klik saja rekam rapat ya, kemudian mulai merekam. Semua orang sudah siap, kemudian mulai. Nah, di sini ada tandanya ya, sedang proses rekam sampai berwarna merah. Nah, kalau sudah berwarna merah seperti ini berarti kita sudah live recording ya. Semua aktivitas yang kita lakukan di Google Meet ini akan terekam, termasuk pesan chat ya. Itu akan terekam juga, dan nanti rekamannya akan secara otomatis tersimpan di Google Drive ya. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan recording ini. Ini tips saja untuk merekam video pembelajaran Bapak Ibu guru misalnya. Kita tinggal bikin rapat instan ya, kemudian kita record ya, kemudian kita presentasi di sana dan kita mempresentasikan ya, meskipun tidak ada audiensnya. Nah, rekamannya itu tersimpan di Google Drive, dan nanti video recordingnya itu kita bisa jadikan sebagai bahan pemberian materi misalnya ya, penjelasan yang kita nanti bisa upload juga di YouTube ataupun langsung di Classroom. Kita bagikan linknya misalnya seperti itu. Jadi dengan Google Meet ini, selain kita bisa membuat rapat dan mengadakan pertemuan secara virtual, kita juga bisa membuat
konten pembelajaran, yaitu video pembelajaran dengan versi presentasi begitu. Oke, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan Google Meet ini. Sebelumnya pada video-video lama memang sudah kita banyak sekali membahas tentang Google Meet ini. Ya, ekstensi tambahan juga kita pernah membahasnya. Silakan dicek di video-video seputar Google Meet pada channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dukung dan support channel Dapur Gaptek ini dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita next pada pembahasan berikutnya.